Bun, boleh nggak sih kita konsumsi vitamin jangka panjang? Nah, dan juga aku bakal memberikan vitamin apa aja sih yang aman buat kita. Bunda sering nggak sih ngalamin sakit punggung, tulang-tulangnya sakit ya? Di video kali ini aku bakal jawab beberapa pertanyaan. Pastikan kalian simak videonya sampai selesai. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adifa dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal sharing lagi, aku bakal berbagi tips ya, dan memberikan beberapa solusi sesuai dengan pengalaman pribadi aku. Jadi buat kalian yang baru bergabung, selamat datang di channel YouTube aku, Adifa dan Bunda. Channel ini membahas terkait pejuang asam lambung ya, atau terkait seputar kesehatan, review produk, dan juga konten-konten yang lainnya ya. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan juga bisa mengambil sisi baiknya dari video-video aku ya, karena aku itu share pure berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. Nah, jadi buat kalian saat ini yang masih berjuang ataupun yang lagi pemulihan, tetap semangat, terapkan 3P-nya ya. Terutama dari pola pikirnya. Meskipun kita sudah menghindari pantangannya, sudah menjauhi segala macam pantangannya, makan rebus-rebusan aja, tapi kalau misalnya kita masih susah mengontrol pikiran, masih sering cemas, itu bakalan kambuh-kambuhan lagi ya. Karena kunci utama dari kesembuhan itu adalah dari faktor pikiran. Kalau kita sudah bisa menjaga pola makan, sudah bisa happy, sudah menjaga pola pikir, itu pasti penyembuhannya bakal cepat ya teman-teman ya. Karena itu juga adalah hal yang aku lakukan. Jadi kita harus terima dengan semua sensasi, harus berdamai dengan sensasi ini, harus ikhlas, ikhtiar ya. Ini adalah hanya sensasi sementara, badai pasti berlalu, ini hanya sementara teman-teman. Jadi kalian gak usah takut, bagi yang kalian saat ini masih pemulihan, masih pengobatan, tetap semangat. Karena banyak juga yang nanya, Bun, bisa sembuh nggak sih? Bisa. Jadi kalian gak usah khawatir, banyak buktinya, banyak yang sudah aktivitas lagi, banyak yang sudah normal lagi ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas lagi ya pertanyaan dari kalian. Ini aku udah siapin handphone. Mohon maaf aku belum bisa balas langsung di komentar karena aku itu kemarin sibuk banget ya, 1 bulan terakhir aku sibuk ya. Biasanya pulang setengah 10 malam karena nganterin anak aku lomba. Alhamdulillah anak aku udah lomba kemarin, menang juara 2, alhamdulillah ya. Nah di sini aku bakal balas komentar atas nama Zukri 9745. Bun, pernah ngalamin tulang punggung bawah sakit nggak? Tulang punggung itu yang ini ya teman-teman ya. Jadi aku tuh dulu sering bilang ke teman-teman aku kenapa ya sakit banget belakang aku ya, tulang belakang aku tuh kayak hampir pikul beras 10 karung. Aku tuh dulu sering banget ngomong kayak gitu. Ternyata itu dari asam lambung juga ya, dan tentunya asam lambung ini bukan saja serta-merta aku telat makan ataupun mungkin masuk angin. Jadi kenapa kita sakit punggung? Biasanya karena kita kurang istirahat, kurang vitamin, kurang cairan, dan juga biasanya kita terlalu lama duduk. Jadi itu adalah penyebabnya. Dan pada saat itu kebetulan aku berkonsultasi ke dokter. Dok, kenapa ya aku tuh selalu sakit banget belakang? Kadang aku minta dikerikin atau diinjak sama anak aku ya. Kadang ditumbuk-tumbuk gitu. Karena merasa kayak sakit banget ya, pegel banget. Apa aku masuk angin ya? Tapi aku selalu mikir, aku tuh nggak pernah telat makan. Aku juga nggak pernah bawa beban yang berat kayak 10 kiloan, nggak pernah. Palingan aku itu setiap harinya naik motor ya, kendaraan roda 2. Dan ternyata itu penyebabnya karena kita kecapean teman-teman ya. Sakit punggung, pegel-pegel banget rasanya. Jadi kalau misalnya kalian sudah ngalamin sakit punggung ya, di sini biasanya adalah hal yang aku lakukan. Pertama, aku berbanyak minum air putih agar kita nggak kekurangan cairan, agar kita nggak kekurangan mineral. Kemudian yang kedua adalah aku konsumsi vitamin. Vitamin apa? Kita harus konsumsi vitamin tulang. Nah ini yang juga aku udah nanya ke dokter ya. Beberapa waktu lalu aku nanya, dok, vitamin apa sih yang bagus? Neurobion boleh nggak sih dok? Boleh, itu bagus kata dokter. Jadi vitamin apa aja boleh kalian konsumsi, yang penting aman ya, tidak mengandung asam. Jadi harus hati-hati. Biasanya sih yang cocok sama aku itu adalah bikomsi, B-komplek, kemudian neurobion, itu boleh. Kemudian selain itu boleh nggak kayak kita minum Fatigon ya, Enervon, Imbos, boleh-boleh aja sih.
aku tuh nggak pernah dilarang ya sama dokter kalau mau konsumsi vitamin apa aja boleh aja. Yang penting cara konsumsi itu harus tepat. Bagi kita nih yang udah ada riwayat asam lambung harus sadar diri ya. Kita konsumsi vitamin itu hanya sekali sehari, bisa di pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari boleh. Dengan catatan 1 jam setelah makan. Jangan dalam keadaan perut kosong. Karena banyak yang komen ya di video-video aku sebelumnya, Bun, kenapa ya aku itu konsumsi vitamin B kompleks rasanya itu kayak langsung mual gitu, rasanya itu kayak langsung ngap gitu. Ya, cara konsumsinya juga harus diperhatikan ya. Jadi aku sarankan 1 jam setelah makan. Biasanya sih aku kayak gitu, dan kalau bisa sekali sehari. Dan biasanya nih pengalaman pribadi aku itu konsumsinya di malam hari ya vitaminnya. Biasanya setelah makan 1 jam, misalnya aku makan setengah 6, aku konsumsi vitaminnya setengah 7 atau jam 7. Jadi pada saat tidur malam itu pules, dan di pagi hari itu kita udah siap beraktivitas. Jadi badan tuh jadi fit. Seperti itu ya. Kemudian selain itu juga, kalau misalnya aduh aku nggak mau minum vitamin pun takut, boleh diganti dengan susu ya. Untuk susunya susu apa aja, aku pernah nanya ke dokter, dok boleh nggak sih kita minum susu tulang? Susu tulang itu seperti Unland teman-teman, boleh. Tapi lagi-lagi cocok-cocokan ya. Cocok sama aku belum tentu cocok sama kalian. Kalau misalnya pengen nyobain Unland, boleh nggak sih Bun? Boleh. Tapi saran aku juga setelah makan, 2 jam setelah makan. Karena ada nih salah satu teman kita, dia itu saking pengen gemuk, saking pengen semangat kerja, udah membaik, dan dia itu pagi-pagi langsung seduh Unland, belum makan apa-apa, bangun tidur langsung minum Unland. Muntah, sepanjang hari itu dia melilit perutnya. Langsung nelpon, kebetulan itu teman kantor, cuman dia udah pindah kerja ya, jadi pisah kantor sama aku. Dia nelpon, Bun aku kenapa ya muntah-muntah, mual-mual, perut aku melilit, kamu makan apa pagi-pagi gini? Aku habis minum susu Unland. Ternyata dia minumnya itu sebelum makan, pada saat bangun tidur. Jadi ini menurut aku nggak menyalahkan ya, boleh-boleh aja. Tapi kalau kita nih yang ada riwayat asam lambung, gastritis, radang lambung, tukak, GERD, harus hati-hati, perhatikan cara konsumsinya. Jadi harus setelah makan ya. Nah kemudian susu apalagi, biasanya aku itu rutin konsumsi susu SR Go Milko. Ini kenapa aku sering rekomendasikan ke kalian, karena sudah terbukti sama aku aman ya. Jadi cocok sama aku, tapi juga aku konsumsinya 2 jam setelah makan ya. Bisa di pagi hari atau sore hari. Biasanya sih aku konsumsinya di pagi hari ya, jam 10 ataupun di jam 9. Kalau aku sarapannya di jam 7 misalnya, aku konsumsi ini bisa di jam 9 atau jam 10. Seperti itu ya. Kemudian selain itu juga kita harus istirahat yang cukup. Kemudian teman-teman jangan banyak pikiran. Karena kalau misalnya kita banyak pikiran, itu otot-otot kita juga ikut tegang. Sering-seringlah lakukan relaksasi ya. Sering-sering lakukan yoga agar kita nggak selalu tegang. Seperti itu ya, semoga terjawab. Ada yang bertanya, dan juga makanannya diperhatikan, menunya, polanya. Jadi jangan terlalu kenyang juga, makan sering porsi kecil, atur jadwal makannya ya. Nanti next video aku bakal buat lagi jam-jam makan yang tepat untuk pejuang asam lambung, meskipun udah sering banyak videonya ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, ini aku bakal baca lagi, jadi aku buatin satu video aja, 2 pertanyaan ya. Bunda katanya kan kalau minum vitamin B kompleksnya sampai membaik saja ya, tapi yang saya rasa memang enakan habis minum obat, tapi pas udah merasa enakan terus minum vitaminnya berhenti, sakit punggungnya. Ada lagi yang ingin saya tanyakan, apakah boleh minum vitamin B kompleks jangka panjang? Nah ini atas nama Denis Juwariah 7110. Ini banyak banget yang ditanyain oleh teman-teman ya. Aku juga pernah tanyakan ke dokter. Jadi vitamin B kompleks itu boleh diminum kapan aja ya. Boleh-boleh aja. Jadi kan ada yang minum vitamin ya pada saat capek doang. Ada juga yang minum vitamin jangka panjang. Tapi kalau aku nih ya, pengalaman pribadi aku itu rutin minum vitamin B kompleks ya, rutin minum vitamin B kompleks itu pada saat aku berjuang dan juga pemulihan. Untuk saat ini Bunda masih sering konsumsi vitamin nggak? Jujur aku kadang-kadang ya. Karena kenapa? Aku minum susu SR, jadi aku nggak minum vitamin. Tapi kalau misalnya aku lagi nggak ada susu nih,
ya, nggak ada susu atau misalnya nggak ada suplemen lain, aku minum vitamin, bisa vitamin B kompleks, Bikomsi, Neurobion atau Imbos ataupun vitamin yang lainnya. Jadi nggak ada masalah ya, yang penting kalau misalnya jangan ketergantungan juga ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau ketergantungan dengan vitamin, boleh diperhatikan asupan-asupan makanannya ya, asupan nutrisinya, gizinya, kemudian istirahatnya yang cukup ya, pola makannya diperhatikan, jadi terapkan pola hidup sehat. Kalau misalnya nggak mau ketergantungan. Kalau misalnya pengen nyobain susu juga boleh, ini susu es, Ergomilko atau susu online, tapi caranya juga diperhatikan ya. Kalau misalnya belum benar-benar membaik ya, hanya merasakan enak banget nih habis minum vitamin B kompleks, kayak nggak ada rasa sakit gitu, boleh dilanjut, nggak ada masalah ya. Tapi kalau misalnya masih ragu nih Bun, aku takut soalnya udah banyak banget konsumsi vitamin, saran aku konsultasikan ke dokter ya. Aku bukan dokter teman-teman, aku hanya share berdasarkan pengalaman pribadi aku. Jadi kalau aku seperti itu ya, kalau misalnya aku pemulihan, pengobatan pada saat itu aku rutin konsumsinya karena itu udah diresepkan sama dokter. Tapi kalau misalnya udah sembuh, udah membaik, jarang-jarang ya, karena aku itu adalah dibarengi sama susu. Kemudian aku juga konsumsi obat-obatan tradisional ya, seperti kunyit, karena itu juga bisa menambah imunitas, bisa meningkatkan daya tahan tubuh juga ya, bagus untuk kesehatan. Kadang aku minum jahe ya, seperti itu. Dan juga asupan-asupan makanan aku perhatikan, nggak boleh juga kekurangan minum. Jadi kita tuh harus minum 8 gelas per hari atau 2 liter. Seperti itu ya, semoga menjawab. Nah kemudian untuk pertanyaan selanjutnya atas nama siapa ya, user UV itulah ya. Bun, emang bagi yang punya aslam boleh minum energen? Soalnya aku gejalanya suka ganjel ada di tenggorokan Bun. Padahal baru sebulan aku kena asam lambung, tapi nyiksa banget sampai BB turun langsung dari 50 ke 47 Bun. Nah, untuk energen ini menurut aku aman-aman aja, nggak ada masalah ya. Karena aku juga pernah konsumsi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, aduh nggak nafsu makan nih, makannya apa ya? Jadi cari makanan-makanan, cemilan-cemilan yang cocok sama kalian. Jadi cocok sama aku belum tentu cocok sama kalian. Kalau aku nih pada saat itu aku tuh selalu sedia oatmeal dan juga kurma ya. Kurma, kemudian selain kurma aku juga selalu sedia madu. Kemudian energen. Jadi kalau misalnya aku lagi bosen nih, aduh lagi nggak pengen makan nasi, aku seduh oatmeal, aku tambahkan madu ataupun kurma. Kalau nggak aku tambahkan energen. Menurut aku sih aman-aman aja, nggak ada masalah. Karena energen ini juga minuman sehat ya. Tapi saran aku kalau misalnya mau minum energen, ya jangan berlebihan. Kalau misalnya pagi udah minum energen, malam mau minum lagi. Kalau aku tuh teman-teman, minum atau konsumsi energinya hanya sekali sehari aja, itu pun jarang-jarang. Kalau aku lagi males banget makan nasi. Seperti itu ya teman-teman. Semoga yang bertanya bisa terjawab dan menonton video ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Semoga kalian juga lekas pulih, lekas sembuh seperti sedia kala. Jangan pernah mengeluh ya. Yakinkan ke diri kalian ini adalah hanya sensasi sementara, badai pasti berlalu, bisa normal lagi, bisa sehat lagi seperti sedia kala. Yang penting kita itu disiplin ya, mematuhi pantangannya, menghindari pantangan-pantangannya ya. Dan juga kita harus terapkan pola hidup sehat, pola pikirnya dikontrol ya. Dan juga kita sering-sering melakukan relaksasi agar pikiran kita tuh nggak mumet. Karena biasanya kita pusing mikirin tuh, lama-lama kadang lupa makan ya. Jadi perjuangan asam lambung, GERD, anxiety itu harus happy, makanannya harus dikontrol, harus disiplin. Seperti itu ya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adiva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!